Kalau orang itu punya harga diri ya, saya pasti ngomong sama diri sendiri hari itu. Om terima kasih, I'll do my best in your house. Justru saya tidak boleh sia-siakan kepercayaan. Saya tidak boleh sia-siakan anugerah, kebaikan orang. Saya takut kecewakan dia, malah justru tadinya itu mungkin saya takut dipecat, sekarang lebih takut lagi. Sama orang kayak gini saya lebih takut, saya takut mengecewakan dia. Paham ya? Itu efek anugerah. Anugerah harus membuat kita jadi Tuhan. Aku tidak boleh mengecewakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Kata taat ini powerful. Di dunia, bukan di sorga. In the world. Di dunia sekuler, di marketplace, di tempat kerjamu. Taatilah Tuhanmu itu artinya lakukan job deskripsimu. Dari Tuhanmu yang bengis. Apalagi kalau kau punya Tuhan yang baik. Kalau Anda punya majikan yang sangat-sangat oke lah. Jangan justru kita dikasih hati minta rempelah. Akan kemuliaan. Sampaikan sabdamu, beri kami roh hikmat dan wahyu, dan hambamu yang menyampaikannya sembunyikan di balik salibmu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom semua, puji Tuhan. God bless you, katakan kanan kirinya, God bless. Silakan duduk. Hari ini saya berkhotbah 3 kali, tema besarnya rumah dan tangga. Saya bayangkan rumah tangga itu harus ada anak-anak tangganya, mungkin rumahnya nggak berloteng. Tetapi untuk membangun keutuhan family atau kehidupan ini, kita harus ngerti tangga-tangga yang benar. Bahasa Inggrisnya household ya. House itu rumahnya, household. What holds a house is the people, not the building. Sehari 3 kali khotbah. Kalau Anda baru hadir yang ibadah ini, Anda ketinggalan 2. Saya bahas panjang lebar hubungan secara horizontal, suami istri, dan vertikal, orang tua dan anak. Kenapa pernikahanku kurang harmonis? Bahkan yang bujangan perlu dengar, karena pranikah itu menentukan, yaitu saat pacaran. Kenapa orang tua dan anak susah dekat? Firman Tuhan bermata 2, bicara bukan hanya ke anak, tapi ke ortu juga. Ternyata it takes 2 to tango, butuh 2 orang untuk tango. Butuh 2 orang juga untuk bertinju, untuk berkelahi. Makanya itu dengarkan ini, saya nggak bisa ulangi. Kebaktian terakhir ini saya mau bicara soal pegawai kita, karena bagian dari yang namanya extended family atau keluarga extension, itu adalah orang yang bekerja untuk kita. Bisa jadi pengemudi, ART, asisten rumah tangga, atau pegawai juga di company. Mereka juga somehow keluargamu yang Tuhan percayakan kepadamu. Percaya enggak? Mereka sangat berpengaruh di rumah tangga Anda. Pekerjaan bermasalah, itu bisa masalah. Tahukah bahwa menjadi alasan bercerai, yang utama itu adalah soal kerjaan. Selingkuh segalanya ya itu ada. Tapi yang paling tinggi itu soal jalan di dalam karirnya. Soal keuangan dan sebagainya. Itu sebabnya kita jangan remehkan. Bahwa Tuhan memberi kita family who is not our flesh and blood. Bukan darah dan daging. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok pegawaiku keluar masuk? Ini juga bicara kepada para pegawai. Kenapa Anda gonta-ganti kerja? Tapi juga bicara kepada para employer atau bos atau majikan. Kenapa sih? Kok orang itu keluar masuk melulu? Loh, memang turnovernya pasti ada di setiap company, itu nggak ada yang tetap begitu stagnan. Ya, paten. Bahkan di dalam dunia gereja pun, jangankan jemaat, staf karyawan pun bisa ada pergantian. Tapi kan nggak terjadi sampai titik pandemi atau wabah. Nah kalau gitu berarti kita mesti harus coba selidiki mengapa. Kalau turnover ada, pasti ada, persentasinya kecil. Tapi jikalau itu menjadi sesuatu yang sifatnya merata, there must be something, ada sesuatu yang harus direformasi.
di dalam budaya kerja kita. Nah, firman yang saya sampaikan ini bukan firman yang gampang, meskipun saya akan berusaha menyampaikannya sederhana. Tapi membuat kita menjadikan ini sebuah perenungan, kita bercermin dengan firman, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah. Orang dapat kerja itu susah, mempertahankan kerjanya lebih susah. Karena itu orang-orang Kristen harus punya etika kerja yang super tinggi. Karena kita ini adalah terang dan garam dunia. Kita nggak otomatis akan bisa translate atau menerjemahkan dengan baik. Kadang-kadang manusia itu, manusia Kristus yaitu kita ini orang Kristen itu, pilih-pilih apa yang boleh, apa yang kita sebut rohani. Sebenarnya kita mengerti dari firman yang akan saya bagikan bahwa pekerjaan kita sifatnya spiritual, meskipun bukan spiritual ministry. Anda jualan, sekretaris, Anda bagian marketing, bagian purchasing, atau di sini ada yang entrepreneur. Do you know that the nature of your work just because you are a Christian, karena Anda Kristen, maka hakikat kerja Anda itu langsung sudah spiritual karena you are a spiritual person. Anda adalah manusia rohani. Maka saya ajak kita untuk melihat sekarang ya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang-orang yang bekerja, baik atasan maupun bawahan, anak buah ataupun pemimpin perusahaan, business owner ataupun karyawan. Kita lihat sekarang Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9, jadi nggak banyak, hanya 5 ayat saja. Oke. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Gak bisa pound for pound, gak bisa apple to apple. Ayatnya di sini itu dari 5 ayat yang kita baca, 4 bicara kepada kaum namanya hamba, artinya orang yang bekerja untuk seseorang atasan. Tapi 1:9 yang ayat 9 itu hanya 1 ayat, tetapi itu sudah seperti palu godam. Boom! Hai tuan-tuan. Ada balance of power yang luar biasa. Firman Tuhan itu sangat seimbang. Dia tidak pernah tebang pilih, tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pilih kasih. You see, Tuhan itu mengasihi setiap anak-anaknya, apapun profesinya, apapun statusnya. Dia ingin mereka menjadi seperti Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hanya di dalam gereja, tapi di mana saja. Gereja adalah tempat kita merayakan Kristus bersama. Gereja adalah tempat kita dimuridkan secara sengaja. Tetapi ujian kita sesungguhnya di marketplace atau di mana Tuhan menempatkan kita. Pertama-tama tentunya paling lama kita itu berada ya di rumah kita. Lalu setelah itu di tempat kerja. Unda-undi 11-12 itu orang kerja sama orang di rumah. Jadi di situ tempat ujian kita. Orang Kristen gak boleh gagal. Nah, buat apa kita belajar berenang nanti waktu nyemplung air kita kelelep. Kita belajar berenang itu di dalam pemuritan. Tapi pada waktu kita dilepas di airnya, air bicara tentang kehidupan in your life. Dan kita harus ngerti gaya dada, gaya bebas, tapi jangan gaya batu tenggelam namanya. Kita lihat ayat 5. Hai hamba-hamba. Please understand bahwa Efesus ini di zamannya Paulus ada satu sistem yang kurang bagus. Puji Tuhan sekarang sudah ditiadakan. Karena mereka belum lagi zaman modern, di mana disuarakan pri kemanusiaan, keadilan, meskipun sekarang toh di dunia juga nggak ada keadilan, tetapi paling tidak kan orang sungkan. Zaman dulu itu lebih terang-terangan, karena dulu masih zamannya perbudakan, slavery. Efesus ini adalah gereja Yunani, mereka bukan orang-orang Yahudi jajahan, banyak di antara mereka itu orang-orang yang
berkedudukan, yang Greek culture atau kebudayaannya itu Yunani, orang Itali, orang luar negeri, non-Yahudi. Jadi Paulus itu harus bisa juggling untuk mengimbangi. Karena dia berasal dari gereja yang awal mulanya terjadi kebangunan rohani Yahudi, pergi ke Antioquia, gereja mula-mula di Yerusalem, sekarang campur. Jadi di dalam zaman slavery perbudakan, masuklah di dalam sistem gereja, majikan maupun hamba. Ini bukan pegawai ya, bukan karyawan. Ini sudah ditiadakan sekarang. Masih ada mungkin sisa-sisa sedikit di belahan dunia mana. Tapi di dunia bebas modern, peradaban sekarang modern ini, udah dikecam namanya perbudakan. Karena orang-orang zaman itu, perbudakan itu, berarti para hamba ini dianggap properti majikan. Mereka bukan dianggap manusia. Mereka diperjualbelikan. Seperti Amerika kuno gitu, lihat giginya. Oh ini kuat ototnya, berapa? Mulai ada yang namanya bidding atau mulai ada yang namanya, apa itu bidding kalau bahasa Indonesianya? Lelang. Tapi yang dilelang orang. Nah Paulus tidak kondon, dia tidak merekomendasi sistem ini, tetapi dia belajar untuk menyerahkan apa adanya dan memprosesnya untuk Tuhan. Dan dia bisa melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dalam setting apapun juga. Pahami loh ya, ketika Paulus berkata, hai hamba-hamba, ini bukan staf karyawan, ini dia bicara kepada real true slaves. Budak-budak beneran yang diperjualbelikan sebagai benda atau properti majikan. Kalau Anda baca nanti dalam surat Paulus ada juga yang dia nulis kepada seorang majikan yang sama seorang budaknya yang lari masuk penjara, Paulus tobatkan. Kitab itu namanya Filemon, dia bicara kepada Onesimus. Nah mereka ketemu ini gimana? Dia tidak mengubah sistemnya karena Paulus urusan kerajaan Allah, dia tidak masuk ke politik praktis. Nanti bergulir dalam sejarah, perbudakan di-erase atau dieliminasi. Tapi sekarang dia serahkan whatever, apapun itu juga. Pokoknya kalau sana Kristen lahir baru, then you belong to God. Berarti Anda miliknya Yesus. Tidak berubah tiba-tiba. Kecuali penjahat, dia bertobat. Tapi kalau sistemnya, dia dulu kerja sama orang, dia tetap kerja sama orang. Dia bos, ya tetap bos. Tinggalan dalam keadaan ketika Allah memanggilmu. Tapi muliakan Tuhan di situ. Nah ini intinya. You have to glorify God. Waktu Tuhan memanggilmu, keadaanmu seperti apa? Kecuali kalau itu dosa, dulu pelacur ya jangan. Makanya itu ada wanita yang diusir 7 roh jahat dari tubuhnya. Sakius dulu itu tukang peras, dia berubah. Kecuali kalau itu diharamkan. Tapi kalau itu sesuatu sistem yang ada di dunia ini bukan soal boleh atau enggak. Di mana Tuhan memanggilmu, di situ kau belajar setia. Belajar mengamalkan kasih, di situ belajarlah untuk memuliakan Allah. Belajarlah untuk mencari kehendak Tuhan di dalamnya. Dan carilah alasan untuk melayani. Hai hamba-hamba ini, hai budak-budak. Coba sekarang kita lihat. Hai hamba-hamba, disuruh apa sama Paulus? Terkejut ini semuanya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia. Boom. Itu kalau digoreng, bisa. Paulus mengiyakan perbudakan. Ini kalau digoreng zaman ini, jadi. Langsung viral. Semua orang mengecam Paulus. Ya, pengkhotbah macam apa ini? Semua orang mengutuki. Paulus nggak urusin. Ya. Mau ada yang sistemnya kerajaan, ada sistemnya demokrasi, ada sistemnya apa? Di mana Tuhan taruh? Dia cari kesempatan agar Tuhan dimuliakan. Dia akan ajak setiap orang untuk mengikuti nurani yang bersih. Dan dia lemparkan satu pertanyaan, apapun circumstance atau kondisimu, how can you, bagaimana caramu memuliakan Tuhan di situ? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia, gak berhenti di sana, dengan takut dan gentar. Oh iya. Karena zaman itu perbudakan asli, kalau mereka tidak taat, kelihatan kerjaannya nggak beres dikit aja langsung dipecut.
Hukumannya fisik. Sekarang masuk penjara kalau kita lakukan begitu. Ini sudah bukan lagi zaman itu. Dipakai pecut, itu pun Paulus berkata, dengan takut dan gentar. Mereka berkata, ya iyalah takutlah, mana saya nggak takut. Nanti kalau aku dijual, lebih jauh lagi aku dari kampung halamanku. Dengan tulus hati, ini susah nih. Aku takut bisa pura-pura. Orang kalau gentar bisa menjilat. Suruh tulus hati. Paulus mulai appeal, dia naik banding. Bukankah kalian Kristen? Ketulusan itu sudah jadi DNA. Kalau hamba lain, budak lain itu ketakutan, kalian harus ketulusan. Wow, malu gak kita kalau kita kerjanya asal-asalan? Kita kerja di dunia sekuler. Ya, kita gak tulus. Kita gak sungguh-sungguh. Dikatakan di situ sama seperti kamu taat pada Kristus, disamakan. Loh, Kristus tidak memperbudak kok, dia malah justru di perjanjian lama, dia membebaskan bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Para budak-budak itu namanya Israel. Enggak, Yesus tidak memperbudak. Dan Paulus menurut saya tidak suka dengan ini. Dia memberitahukan bahwa tidak ada orang merdeka, tidak ada budak, Yunani, Yahudi di dalam Kristus. In Christ there's neither Jew, there's no Gentile, no free man, no slave. Dia tidak mengubah sistemnya, dia mengubah hatinya. Dia mengubah motivasinya, dia mengubah sifat mereka. Dia mengubah karakternya. Bahkan dia mengubah urapan mereka. Jadi di zaman Paulus itu terjadi satu revolusi sebelum terjadi di masyarakat, terjadi di gereja. Di gereja itu mantan ketemu. Hati-hati tapi ya, jangan sampai cinta lama membara. Di gereja musuh ketemu. Ini musuh bisnis sama itu ketemu sama-sama. Satu CG. Ayo gimana tuh? Makanya itu Paulus juga mengatakan, karena sekarang kita sudah masuk ke satu dunia baru namanya tubuh Kristus. Jangan dikit-dikit mentang-mentang langsung pergi ke court. Sudah gak adakah orang majus di tengah-tengahmu? Kenapa cari keadilan ya, dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Apakah gak ada gembala di antaramu? Apakah gak ada pemimpin? Begitulah kira-kira. Di situ ketemu semua. Budak dan majikan. Nah, di sini juga menjadi rawan salah guna. Seorang budak ketemu majikanku CGL-ku. Gimana? Sama-sama mereka bertemu di rumah kan? Dia minta kemudahan. Dulu kan panggilnya takut. Tuan, sekarang panggilnya Koko Tuan. Lalu habis itu mulai manipulasi. Manusia kan minta manipulasi. Kau bisa enggak ya, aku libur dulu untuk pelayanan. Bisa enggak ya, aku gini gitu, kerjaanku enggak beres. Doa Koko Tuan, semalam jam 3 aku dibangunkan Roh Kudus, makanya aku telat cekloknya. Saya disuruh doa untuk misi bagi bangsa-bangsa. Jadi CGL, dilema. CGL satu sisi bahasa kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Tapi di sebelah situ dia harus tegas. Sini kasih, di sini aku harus sembelih. Mana aku pilih? Paulus tahu lihat sifat ini. Dia berkata, hai hamba-hamba. Karena masuk ke gereja Efesus banyak bos-bos. Tiba-tiba juga banyak orang Yahudi diselamatkan. Orang-orang Yunani diselamatkan. Banyak orang-orang Ibrani, orang Yahudi yang bicara bahasa Ibrani, janda-janda Yahudi yang bicara bahasa Yunani. Itu dua tingkat pendidikan yang beda. Sama-sama Ibraninya, tapi lain status ekonomi, masuk semua campur. Pegawai ketemu bosnya, ya kan? Rival bisnis ketemu di sana, semuanya ketemu di tubuh Kristus. Nah di sini dia melihat, pertama-tama dia melihat banyak sekali para budak itu mulai memanipulasi. Mulai beralasan. Kerjanya gak beres. Kristen, masa sama Kristen? Pakai bahasa pengampunan, ampunilah aku. Bisa ngertilah saling memaafkan. Kan 7 kali, 70 aku disuruh maafkan. Gimana jadi bos? Susah jadi orang. Nangkep ya konteksnya dulu ya. Pahami konteksnya dulu. Paulus berkata, hai hamba-hamba.
Dia pakai kata sama seperti kamu taat pada Kristus. Disamakan dengan Kristus bukan sistem perbudakannya. Disamakan bahwa orang bekerja kepada seseorang itu seperti kita kerja untuk Tuhan. Padahal dalam konteks perbudakan, tidak seperti sekarang orang itu dapat kelonggaran, diperhatikan sebagai seorang manusia beneran. Paulus berkata, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Kata taati itu letter luck atau harafiah. Kenali job deskripsimu, lakukanlah semua itu, selesaikan tugasmu, jangan molos sehari, jangan kurang satu lembar, jangan kelupaan, selesaikan harafiah, dan kalau bisa di mil kedua lebih bagus daripada orang-orang non-Kristen yang kerja di company itu. Paulus tidak turunkan standar, dia malah justru angkat standarnya. Dia bukan merekom perbudakan, tapi dia memberikan satu perintah bahwa orang Kristen yang bekerja kepada bos yang bengis aja harus takut dan gentar. Apalagi pada sesama anak Tuhan, dia harus dengan ketulusan. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Kata taat di sini artinya job deskripsi. Do it. Lakukan itu. Very powerful. Karena kita ini berada di suatu kerajaan anugerah. Waktu kita diselamatkan kita, Tuhan terima kita apa adanya. Jadi seringkali setelah itu kita hidup juga ala kadarnya. Kita mau orang lain menerima kita apa adanya, salah. Tuhan menerima kita apa adanya, sama orang kita harus dedikasi. Justru kalau kita itu diselamatkan ala kadarnya, jangan memberikan sisa-sisanya. Justru kita harus super kamsia, super berterima kasih. Ku beri yang terbaik, nothing less, tidak berkurang dari itu. Aku harus memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan. Karena kita itu orang Kristen tidak percaya karma. Itu kelebihan. Sebenarnya kebenaran Injil adalah kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi sungguhan kalau kita mau benar-benar mikir pakai logika. Mana ada orang bisa masuk surga karena amal sosialnya. Sungguhan kita itu stand no chance. Kita itu gak mungkin ada, gak akan ada sama sekali persentase sedikit pun kemungkinan kita itu diselamatkan itu. Makanya itu kalau orang memang benar-benar cari keselamatan, mau gak mau ya akan ketemu Yesus. Gak ketemu Yesus dia pasti gak ada pengharapan. Mana bisa sih kita diselamatkan karena perbuatan? Kalau Tuhan gak ngefur sama kita, gak mungkin kita masuk. Tapi kelemahannya, setelah itu kita salah paham. Kita kira, oh kita diterima apa adanya. Lalu kita apa adanya aja hidup. Kerjaan terutama, kita rasa Tuhan mengerti kok. Saya rasa harusnya anugerah itu membuat kita sungguh-sungguh bekerja. Bukan malah justru membuat kita malas. Kasih karunia membuat kita jadi semakin takut akan Tuhan. Bukan membuat kita jadi asal-asalan. Bukan membuat kita jadi remnya blong. Justru ya, grace teaches me to fear. Jangan salah. Justru cheap grace, kasih karunia yang murah. Kasih karunia yang hyper itu membuat kita, do just whatever. Lakukan apa aja. Tuhan mengerti. Salah. Karena saya itu dicintai apa adanya. Misalnya kalau saya diterima, saya ini gak punya apa-apa. Lalu habis itu saya diangkat sama paman saya. Misalnya saya yatim piatu. Saya dikasih kesempatan sama om saya, kamu kerja di sini ya, kamu atur rumah tangganya sudah. Kamu minta gaji, piroh gitu loh. Mau minta gaji berapa? Oh segini, oke, saya kasih lebih sekali. Baik sekali. Saya kasih tumpangan, kasih rumah, kasih pakaian. Saya dishoppingkan pakaian yang bagus, bukan yang compang-camping. Gak perlu yang mahal, tapi saya dikasih suatu permulaan. Saya dikasih suatu a new start. Maka diterima di keluarganya, tante, anak-anaknya semuanya terima saya sebagai salah satu anaknya segalanya. Masa setelah itu saya ongkang-ongkang kaki? Kalau orang itu punya harga diri ya, saya pasti ngomong sama diri sendiri hari itu. Om terima kasih, I'll do my best in your house. Justru saya tidak boleh sia-siakan kepercayaan. Saya tidak boleh sia-siakan anugerah, kebaikan orang. Saya takut kecewakan dia, malah justru tadinya itu mungkin saya takut dipecat, sekarang lebih takut lagi. Sama orang kayak gini saya lebih takut, saya takut mengecewakan dia. Paham ya? Itu efek anugerah. Anugerah harus membuat kita jadi Tuhan. Aku tidak boleh mengecewakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Kata taat ini powerful. Di dunia, bukan di sorga. In the world. Di dunia sekuler, di marketplace, di tempat kerjamu. Taatilah Tuhanmu itu artinya lakukan job deskripsimu. Dari Tuhanmu yang bengis. Apalagi kalau kau punya Tuhan yang baik. Kalau Anda punya majikan yang sangat-sangat oke lah.
Jangan justru kita dikasih hati minta rempelah. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen itu harus tahu diri. That my life is a gift. Karena hidupku adalah satu kado dari Tuhan pemberian, maka segala sesuatu di hidupku berupa kepercayaan yang diberikan orang, itu semua kado dari Tuhan. Sebuah peluang itu kado dari Tuhan. Setiap talenta itu kado dari Tuhan. Bukan berarti saya nggak akan pernah mengecewakan. Pasti saya berusaha pun pasti masih mengecewakan. Tapi asal hati saya tahu, saya sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan bermurah hati dan pasti bersabar denganku. Tadi saya jelaskan parenting itu tidak ada yang perfect. Tapi dalam hidupan kami, saya dan istri saya waktu parenting anak-anak kami pun, Tuhan itu seperti ngomong sama saya begini loh, it's okay to make mistakes, untuk membuat kesalahan. Kalau kita itu sungguh-sungguh dengan Tuhan itu ada banyak kemurahan hati, ada banyak grace yang Tuhan berikan along the way sepanjang perjalanan. Enggak cuma sekali dua kali loh, anak-anak itu tepuk-tepuk, it's okay dad. Saya banyak salah mungkin, it's okay dad. Pernah sekali anak saya bilang, it's okay dad, you are learning too. Wow, masih belajar, saya lupa anak yang mana. Saya bersyukur, tidak kurang ajar mereka sama saya, sampai hari ini hormatnya luar biasa. Tapi Tuhan kasih saya anugerah, seperti lewat mulutnya anak-anak ini, mulut bayi Tuhan itu bicara. You know, siapa minta, Tuhan seperti ngomong sama saya, aku gak minta kamu sempurna. Tapi kau harus punya paradigma yang benar. Orang Kristen, dengarkan baik-baik, hai hamba-hamba, kita tidak di zaman perbudakan. Kita jauh lebih enak. Kita punya free will. Makanya sekarang ya banyak pegawai, gak awet. Orang-orang kalau memang sudah masuk kerja itu motivasinya salah. Tidak pernah mau membangun karir, yang maunya hanya job. Gak mau benar-benar membangun hidupnya. Nanti ya, gak ada loyalitasnya. Makanya ada ayat di Amsal, orang baik banyak yang ngaku. Orang setia, mana kau cari? Coba baca itu. Loyal people, very hard to find. Loyal staff, loyal pastor, loyal husband, loyal wife, loyal children. Semuanya loyalitas itu pokoknya sulit. Hai hamba-hamba orang Kristen dengarkan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia. 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 Taat di sini ya bukan berarti kita itu melakukan mereka mau. Ayo korupsi. Kamu harus tanda tangan misalnya, jangan bodoh. Karena di Alkitab dikatakan sama seperti kamu taat pada Kristus. Kalau tuannya pakai magic, pakai semuanya kuasa gelap, Anda disuruh terlibat dalam upacara seperti itu, Anda berhak berkata tidak. Karena tidak ada ayat sama seperti kamu taat pada Kristus. Kristus adalah ujung ketaatan kita. Di ibadat tadi saya jelaskan, hai istri tunduklah kepada suami. Ujung penundukan istri adalah Kristus. Seperti jemaat kepada Kristus. Oke, jadi harus tahu fine line atau batasannya. Tapi ayat ini adalah bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bekerja. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Kita lihat ayat yang ke-6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ada kata, jangan hanya di hadapan mereka. Ada kata, menyenangkan hati orang. Ada kata, hamba-hamba Kristus. Ada kata, dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Ada kata, melakukan kehendak Allah. Ada kata, kehendak Allah. So, di tempat kerja kita, di mana kita ditempatkan mahasiswa, ibu rumah tangga, whatever, apapun jadi profesimu, kecuali kalau profesinya itu memang diharamkan, pelacur, penjudian, semua yang kriminalitas ya jangan. Tapi kalau pekerjaan Anda itu netral, artinya itu pekerjaan Anda itu pekerjaan yang baik. Oke? Jangan pilih-pilih kalau Anda sudah punya kerja, kalau Anda tidak mengerjakan yang Anda cintai yang Anda kerjakan. Mungkin di sini ada orang yang sekolahnya mungkin itu, tapi ternyata sekarang jadi ini. Ya sudah, try to love what you do. Mungkin itu bukanlah angan-anganmu, tapi siapa sih hari ini yang bisa dapatkan angan-angan orang-orang zaman ini sekarang punya pekerjaan itu harus bersyukur. Tapi ayat 6 dikatakan, gak berhenti sampai lakukan job deskripsi, tapi Tuhan harus bertata di dunia motivasi. Jangan hanya di hadapan mereka, saja untuk menyenangkan hati orang atau hanya untuk demi dilihat manusia doang. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus. Di sini dia menyebut kamu bukan budak, kamu hamba Kristus.
Bahkan di dalam sistem perbudakan itu tadi, kamu harus melakukan bagianmu. Kalau diajak berbuat jahat ya jangan mau. Kalau diajak menyembah berhala ya Anda tolak. Ya, kalau disuruh bunuh orang lain, tidak mentah-mentah main perintah. Tidak boleh kita semerta-merta berdosa demi ketaatan pada Tuhan. Karena Tuhanmu pada akhirnya adalah Kristus. Tapi kalau yang disuruh kepadamu itu adalah job deskripsi. Tugas-tugas yang sifatnya netral. Tapi berat. Jangan ngomel. Paulus berkata. Dia ngomong sama para budak-budak itu, hai hamba-hamba, jangan ngomel. Lakukan itu jangan hanya di hadapan mereka. Jangan hanya lakukan di hadapan orang doang untuk menyenangkan hati mereka. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus, do understand. Ketika kamu melakukan tugas-tugas itu, you are serving Christ. Meskipun ada ayatnya di kalimat sebelumnya, sama seperti kamu taat pada Kristus, mereka harus berpikir begini, aku lakukan ini seolah-olah kepada Kristus. Saya hapus kata seolah-olahnya, memang kepada Kristus. Tahukah Anda, kita nggak boleh berpikir seolah-olah. Karena Paulus berkata di ayat 5, dengan takut gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus, dia buat comparison atau perbandingan. Kamu lakukan ini, bayangkan kamu seolah-olah melayani Tuhan. Padahal yang kamu kerjakan itu bukanlah pekerjaan rohani. Kamu lakukan seperti kepada Tuhan. Lalu di ayat berikutnya diperjelas. Kamu harus lakukan sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Bukan seolah-olah ini kehendak Allah. Kamu memang lakukan ini untuk Tuhan. Hah? Misalnya kerjaan dia adalah seorang neni atau seorang suster. Ya, misalnya dia suster anak. Karena ada berapa jemaat kita benar-benar. Ya, jadi luar biasa. Kita lihat misalnya majikannya, susternya, anak-anak Tuhan semua. Anak-anak visi di gereja ini. Dan saya juga senang melihat interaksi mereka, bisa kelihatan gitu. Meskipun mereka atasan bawahan, employer dan employee. Saya bisa melihat yang satu gak kurang ajar. Gak naik melonjak ke kepala majikan, enggak. Pada waktu doa segalanya terus berkata, terus majikannya ngomong sama saya, ini barengi saya ke CG. Oh ya, terus doa sama-sama, ikut nangis. Terus setelah saya mau doain anaknya, dia berkata, majikannya berkata, Pastor Philip bisa gak doakan susternya? Waktu saya doakan susternya, majikannya lebih heboh, nangisnya lebih keras. Saya lihat dia sayang. Saya lihat di situ ada sesuatu yang dunia gak tahu. Hubungan kita itu sifatnya itu surgawi. Meskipun di sini ada profesi. Dan saya yakin juga suster ini mengundang sayang di hati majikannya. Pasti dia buat, gak mungkin karena dia bercegil lah, atau dia ibadah sama-sama lah, sama-sama orang Kristen anak Tuhan. Pasti kerjanya beres. Kalau enggak, ini majikan yang Kristen ini pasti ngeluh. Aduh, Pastor Philip, pasti bukan menangis terharu, pasti mengeluh. Aduh, ini suster ya. Katanya cinta Tuhan, tapi kerjanya enggak keruan. Enggak mungkin. Jadi saya lihat satu keindahan, pemandangan indah ketika sang majikan minta susternya didoakan oleh gembala sidangnya. Saya baru tahu ternyata juga sesama jemaat, semua ini jemaat. Saya doakan. Luar biasa. Wah, saya percaya itu anak pasti, itu suster pasti melakukan seolah-olah itu anaknya. Tapi ya jangan dibawa pulang ke desa. Yang gini jarang cari. Tapi yang Kristen hanya asal bunyi. Kristen tapi perbuatannya gak baik. Itu banyak. Tapi kalau mereka bekerjanya itu letter luck, sungguh-sungguh dilakukan dengan benar secara harafiah job deskripsinya. I believe ya, you can move on to the level 2. Masuk ke sebuah hubungan rohani yang luar biasa. Di situ Mazmur 133 akan terjadi dua sisi. Dari sisi majikan maupun yang bekerja. Kesanalah aku perintahkan berkat. Kehidupan selama-lamanya. Gak mungkin kekurangan apa-apa. Majikannya juga happy, orang yang kerja juga happy. Tapi kalau misalnya saya kerja sama majikan yang bengis gimana? Tetap taatlah kepada Tuhanmu di dunia. Bukan untuk berbuat jahat ya, sekali lagi disclaimer-nya. Tetap harus taat. Zaman sekarang itu ya banyak orang bukan besi mentalnya, tetapi strawberry. Dikit-dikit, waduh ngeluh. Itu ada ayatnya itu. Ayatnya di Amsal begini. Janganlah kau manjakan hambamu ketika masih muda. Nanti dia minta haknya anak. Kadang-kadang kita itu so entitled, kita itu merasa berhak. Kadang-kadang kita garu-garu kepala. Hubunganmu dan aku sama-sama Kristiani ini merugikan perusahaan.
Justru jadi liabilitas bukan jadi aset. Karena lewat jalur ini kau pakai terus selain untuk manipulasi, kau pakai terus untuk beralasan. Justru merugikan. Strawberry banget. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit mau quit. Dikit-dikit gimana, dikit-dikit. Bahkan Alkitab berkata, kepada majikan yang bengis pun taati Tuhanmu yang di dunia. Bukan untuk berbuat jahat. Saya akan ulang-ulang disclaimer ini, karena tidak bisa dibenarkan kalau orang berbuat sesuatu yang salah atau dosa demi supaya taat pada manusia. Cannot lah, gak boleh itu. Ya, kalau dunia aja, negara aja ada hukum, Allah punya hukum. Hukum Allah lebih tinggi. Taati Tuhanmu tapi, yang bengis pun kau harus taati. Orang Kristen harus tahu bahwa waktu aku taat pada, bosku itu zaman dulu waktu saya sering ke Hong Kong, itu di bawah jembatan Causeway Bay, itu ada satu jasa yang aneh. Ada encim-encim, ya, tante-tante tua begitu, duduk di kursi pendek sekali, pakai apa namanya itu, kalau orang Surabaya bilang klompen, itu apa itu namanya? Apa itu? Apa? Sepatu kayu itu loh. Orang itu actually bayar loh. Dia ambil foto bosnya, lalu sama dia dipukuli sampai dikutuki. Ngomong bahasa Konghu. Ya, ngomong apalah. Iya mau kau soa. Fighty lah. Gak tau lah, saya asal ngomong. Seikvan lah. Oh Seikvan. Dikutuki, gak layak untuk saya tiru, gak layak untuk saya sekarang untuk saya katakan. Kutuki bosnya. Bengis. Jadi bayar loh itu meskipun gak mahal. Jadi saya lihat gitu ya tertarik juga. Wow, orang itu saking marahnya gak bisa rasional. Pergi ke orang-orang itu, lalu habis fotonya siapa yang dia benci, dipukul-pukul sampai sama sepatu kayu sambil dimarah-marahin. Siapa yang tahu yang kayak ginian? Gak tahu. Oh siapa tahu wajahmu pernah deh. Nah, jangan jahat-jahat. Jadi orang. Bayangin. Orang Kristen gak boleh ngutuki. Anda bukan tante-tante di bawah jembatan. Anda juga bukan pelanggan mereka. Kalau Anda dikutuki, bisakah Anda lihat? Asal dia tidak suruh Anda berbuat jahat. Tapi membuat hidupmu semakin berat. Bisakah Anda lihat? Your boss is like Christ to you. Can you? Can you survive 20 years under a tyrant? Bisa enggak Anda survive 20 tahun kerja di bawah seorang yang benar-benar gak masuk akal? Mungkin bukan yang jahat, yang gimana, tapi juga kadang-kadang yang membingungkan. Beberapa pemimpin bisa membingungkanmu. Leaders who are hard to follow, yang mereka gak selalu akan hard on you. Tapi membuat Anda jadi gak enak kerja di sini. Can you survive? Atau kita mau cari yang enak? Terus kenapa jadi Kristen? Karena Kristen itu salah satu tugasnya adalah pikul salib. Lain cerita kalau kita ada di perusahaan itu gak dibayar. Yang dibayar. Kalau sedikit gak enak budaya, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Ada orang berkata Gen Z, sekarang hire Gen Z itu susah karena gampang quit. Saya gak percaya. Itu stereotipe. Saya percaya setiap Gen Z, Gen whatever, kalau sudah dihinggapi di hatinya oleh Roh Kudus, dia penuh dengan Kristus, dia akan jadi orang Kristen yang punya DNA yang beda. Dia bukan strawberry, dia besi, dia tidak akan gampang menyerah. Pada Tuhan yang bengis pun, dia tetap akan taat. Dia tetap akan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Jangan gonta-ganti pekerjaan. Karena seringkali kita ganti bukan karena promosi, tapi karena konflik. Karena gak puas hati. Jangan. Gak bisa berbuah gak hidupmu. Dan juga ada karakter tertentu di dalam dirimu tidak akan pernah penuh. Tabung panah itu gak pernah terisi. Ada sesuatu yang tidak pernah terbentuk di dalam dirimu. Lain cerita kalau suruh kerja ujungnya gigi jari. Kalau ada di being paid well di sana. Sudah. Dan jikalau Anda memang ada di tempat kerja, kalau memang waktunya sudah hengkang dari sana, pastikan Anda prepare dengan baik. Orang Kristen itu salah satu hal yang membuat kita diberkati setiap kali sebelum pulang dari gereja ada doa berkat. Artinya salah satu harusnya diucapkan oleh hamba Tuhan adalah diberkatilah keluar masukmu. Pastikan masukmu diberkati, keluarmu memberkati orang. Orang Kristen tidak boleh halalkan semua cara. Jadi sekarang Anda lihat ya, banyak orang Kristen not so Kristen di tempat kerja. Not so Kristen. Dan ini kesalahan kita.
Dan ini tidak boleh juga kesalahan hamba-hamba Tuhan, gereja harus bisa menafsirkan hal-hal seperti ini dengan jelas. Ayat 6 itu bicara di dunia motivasi, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka. Di hatimu kau harus punya motivasi, I'm actually doing the will of God. Even if I have to suffer, kalau saya harus menderita karena pekerjaan saya berat, I'm doing the will of God. Tapi Pastor Philip, kalau saya gitu terus kan kapan saya bangun karir? Tunggu dulu, uji motivasi. Yang disebut dengan bangun karir itu apa? Mungkin karena kita iri hati. Kita kira bahwa rumput lebih hijau di sebelah tetangga. Kalau Anda tidak punya a set of skill, nggak punya satu skill yang tepat. Anda kira selalu yang pokoknya yang di tempat lain lebih baik. Nanti Anda mencoba, Anda akan gigit jari ujungnya. Kenapa? Karena Anda tahu di mana-mana sama. Masalahnya nanti kita baru ngerti, itu ternyata dalam diri kita gampang menyerah. Orang yang bekerja berkata, enak ya punya bisnis sendiri. Sekarang yang pusing juga banyak orang yang punya bisnis sendiri. Orang yang punya bisnis berkata, enak tahu gini aku dulu kerja sama orang. Lalu dia lihat orang-orang yang kerja sama orang stres setengah mati. Jadi sebenarnya di dunia ini kau akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia, itu lebih tepat. Jangan cari mudah, kalau cari mudah, Anda tidak akan sukses. Mau kemana pun tidak akan sukses. Pindah boleh, tapi pastikan Anda doa. Pastikan Anda libatkan orang-orang tepat di dalam kehidupanmu untuk bisa menimba nasihat. Dan pastikan jangan halalkan semua cara, keluar masukmu harus jadi berkat. Katakan amin. Kenapa pegawai kok keluar masuk? Karena mentalitasnya dangkal. Kristen gak boleh gitu. Kristen harus orang yang paling loyal di seluruh dunia. Orang baik banyak yang mengaku, orang beragama. Tapi loyalitas harusnya, kesetiaan itu adalah buah roh. You be faithful. Semoga nanti suatu hari di Indonesia minimal, orang-orang pada berkata, mau cari staff yang gini. Di level apapun ya. Mau di spek manapun juga pekerjaannya. Mau yang gini, cari yang Kristen. Semoga nanti semua orang ngomongnya gitu. Bukan, jangan cari yang Kristen, males. Dan semoga nanti, ini GR-GR-nya kita, dalam pengembalaan kan kita harus cinta gereja kita, karena gereja kita ada kepercayaan Tuhan. Semoga orang-orang pada berkata itu, employer-employer semuanya, semua orang kehilangan pekerjaan segalanya itu yang selalu terakhir di layoff adalah Jemaat GMS. Semoga enggak. Apa-apa, cari anak GMS. Cari anak AUG itu yang begini-begini. Semoga begitu nanti ya. Amin. Tepuk tangan dong yang gitu. Gini, GMS. Jadi bukan cuma dikenal, yang cakep-cakep itu orang GMS. Itu iya. Tapi yang pintar kerja, yang tahan banting, yang gak gampang menyerah, yang bisa dipercaya, yang gak nilep uang perusahaan, yang gak punya agenda sendiri, yang selalu mikirkan kepentingan orang lain. Orang-orang begini, you cannot lose, orang seperti ini aset. Mau tahukah ketika masa-masa krisis akan selalu silih berganti di hidup ini, di dunia ini? Salah satu aset yang paling berharga adalah kepercayaan Tuhan dan kepercayaan manusia. Itu gak bisa hilang, namanya reputasi. Peluang bisa datang pergi, tetapi Anda akan selalu dicari. Jaga reputasimu. Loyalitas adalah salah satu reputasi yang paling utama. Orangnya itu tough, tidak gampang menyerah. Amin Bapak Ibu. Jadi di area motivasi itu kita disuruh sebagai hamba Kristus, memandang diri sendiri sebagai hamba Kristus, melayani Kristus dengan segenap hati, tidak boleh setengah-setengah melakukan kehendak Allah. Kita lihat ayat 7 mulai masuk ke dalam masang lembur. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Ini bukan pelayanan di gereja loh, jangan lupa konteksnya, hai hamba-hamba taati Tuhanmu yang di dunia. Kenapa Paulus pakai kata pelayanan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, jangan ngomel, jangan menggerutu seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di ayat 7 ini, cara pandangnya gini. Mil pertama itu job deskripsi, tapi Yesus berkata kalau ada orang memaksamu jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kalau ada orang memaksamu untuk mengambil bajumu, berikan jubahmu. Mil kedua adalah melakukan sesuatu beyond job deskripsi, ya. Dan Anda lakukan dengan sebaiknya. Alkitab berkata, dengan rela kau jalankan pelayanan itu. Saya anggap kalau job deskripsi saya begini, misalnya saya harus ngelembur sedikit atau apa segalanya, saya belajar untuk perhitungan. Tidak perhitungan itu bukan berarti saya tidak dibayar uang lembur, bukan begitu. Tetapi saya belajar untuk bersuka cita di dalam pekerjaan saya. Kalau saya mau hitung-hitungan gitu itu orang kecil. Tapi kalau saya belajar untuk dedikasi, nanti Tuhan akan kasih saya reward.
Kalau orang tidak memberinya reward, saya luput dari pandangan, Tuhan akan. Orang Kristen kalau bekerja di dunia kerjanya, dia harus beriman. Tidak boleh kau tinggalkan iman di gereja, kau harus bawa iman itu. Sekalipun ketika Anda diabaikan, dilalui. Aku yang mati-matian sana yang dipromosi, percayalah promosi, peninggian datang bukan dari timur barat, tapi dari atas. Alkitab berkata kau dengan rela menjalankan pelayanan, mil ke-1 adalah sesuai job deskripsi, atau sesuatu yang lebih dari itu yang kau lakukan. Dan kau tahu, kalau kita tahu itu sudah ada dalam jalur pekerjaan kita. Kalau kita lakukan itu, saya selalu punya pandangan, I'm doing this sebagai ministry. Ministry itu tidak semua di gereja. Misalnya kalau saya di dalam situasi pekerjaan saya tidak tahu pekerjaan gimana ya, apa terserah Anda pikirkan sendiri pekerjaan Anda. Saya harus melakukan sesuatu yang saya rasa itu bukan di luar tetapi sesuatu ekstra. Minimal gak tentu waktu itu, tapi ekstra perhatian. Misalnya teman saya ada sedikit gak tahu gimana, itu urusan lu, urusan gua. Tapi saya bantu itu kan gak ada dalam job deskripsi. Saya bantu dia, gini loh, gini caranya, gini mungkin newbie, orang baru. Apa yang saya lakukan bukan melenceng, tapi beyond what I'm told to do, apa yang diharuskan saya lakukan. Itu saya anggap itu sebagai ministry pelayanan. Dan saya akan bilang sama Tuhan seperti Nehemia. Bukan jual jasa, you see. Kalau orang jual jasa itu orang yang suka umbar-umbar jasanya. Tapi setelah itu diam-diam saya akan punya hak wewenang untuk bicara sama Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak hutang apa-apa. Saya akan bicara sama Tuhan, doanya Nehemia. Please remember me, oh Lord. And remember my family. When you do something extra for other people, gak harus in God's name dalam nama tuh Yesus, orang lain harus dengar. Dalam nama Yesus, kaget orang kau tengking. Tapi di dalam hati kau lakukan itu untuk Tuhan. Anda punya hak untuk melirik ke tahta dan berkata, remember me, oh God. Baca Nehemia, ingatlah aku Tuhan. Ingatlah apa yang telah kulakukan untuk umatmu. Barang siapa memberi secangkir air sejuk ini karena dia adalah muridku, dia akan pulang tanpa upahnya. Barang siapa melakukan sesuatu paling kecil pada orang itu, bahkan memberi pakaian pada orang yang telanjang, itu bukan orang Kristen mungkin. Barang siapa mengunjungi seorang di tempatnya, tempat tahanan, you doing it for me. Tahukah, bukan hanya pelayanan yang kau lakukan pada umat Tuhan, tapi pelayanan yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, sesuatu yang ekstra kau lakukan, itu Tuhan anggap sebagai your ministry. Itu memberi kita suatu hak wewenang untuk menoleh dan melirik ke surga berkata, remember me. It's a beautiful relationship with God. Kita mau selalu berada di posisi seolah-olah memiutangi Allah. Saya akan selesai dengan ini. Ayat 8 dan 9. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari, nggak tentu dari majikannya. Dari Tuhan. Saya jelaskan nanti ya. Jadi ternyata ada upah yang bukan berupa gaji yang Tuhan beri. Ada orang dunia berkata hoki, atau rezeki atau apa, atau keberuntungan, atau kemujuran. Tuhan berkata itu kebajikan, kemurahan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan, tidak bisa kita hitung semua by income, dividen, gaji, salary, nggak bisa. Jangan kita picik. Kalau kita kerja untuk Tuhan, itu lihat Tuhan. Kalau kita main tenis lagi turnamen, jangan lihat scoreboard yang nanti dicemesin terus sama orang. Jangan hitung dollar for dollar, berapa perhitungannya terlalu main. Jangan. Perhatikan court, lapangan. Perhatikan lawan. Perhatikan raketmu, perhatikan bolanya. Main dengan benar, jangan lihat ke skornya terus. Karena Tuhan punya upah yang tidak bisa kau lihat. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Saya langsung sekarang ke poinnya, ada 6 poin. Dan sambil ini 6 poin jalan saya akan jelaskan sedikit demi sedikit, lalu kita selesai. Kenapa pegawai keluar masuk? Ada 2 sisi ya, dari pegawainya dulu. Saya tadi banyak bicara dari sisi hamba-hamba, tapi nanti dari tuan-tuannya saya pastikan kita semua dapat porsi untuk hidup dalam kebenaran. Number 1, kenapa pegawai keluar masuk? Kenapa pegawaiku keluar masuk juga? Anda juga bisa cek ini. Ya, ini bukan konklusi, tapi ini sebagai introspeksi. Ujilah, apakah karena hamba yang gagal mengabdi, atau Tuhan yang gagal menggaji?
Kadang-kadang kita berada di bawah Tuhan yang berhasil menggaji kita, tapi kita nggak pernah happy. Karena memang kita selalu gagal mengabdi. Jadi orang seperti itu mau kerja di manapun juga, dia akan jadi orang gagal. Karena dia tidak pernah ngerti satu kata ini. Dedikasi, dia nggak pernah paham ini. Hatinya selalu bercabang, matanya selalu hijau dengan rumput orang. Orang seperti ini, not good quality. He doesn't even have the right to call himself Christian. Karena sekalipun tuannya tidak gagal menggaji, orang itu nggak pernah happy. Kerja dimanapun juga. Nanti tunggu ya sampai dia jadi bos sendiri. Kita tunggu, kita lihat nanti. Dia juga akan menjadi bos yang payah. Orang seperti ini harus bertobat. Bukan pindah kerja, cari pekerja. Harus tobat dulu, baru nanti mau kerja sana atau pindah mana terserah. Tuntunan Tuhan. Coba renungkan, apakah kita tipe yang itu? Atau sebaliknya, kenapa keluar masuk segalanya? Karena Tuhan yang bengis. Ada juga Tuhan yang meskipun tadi saya katakan, kalau kita yang Kristen, kita yang kerja sama, dari sisi yang kerja sama orang lain Kristen ya, bengis pun harus layani kan. Tapi sekarang saya ngomong dari sisi Tuhan ya. Kalau Anda Kristen, jangan bengis dong. Jangan hitungan. Makanya nggak kerasan, karena kita kira, aku sudah gaji kok. Pikirannya itu salah. Manusia tidak terbuat dari kaleng sehingga makan oli. Manusia itu punya feeling, punya perasaan. Kalau kita tidak bisa menginspirasi loyalitas pada orang-orang yang bekerja pada kita, dan kita main tangan besi, satu titik ya, ketika suatu hari perusahaan kita gimana, di situ kan nampak kelihatan. Orang-orang yang telah kau taburi dengan kasih, tapi kalau kasih nanti lemah kepemimpinan saya, siapa bilang? Enggak, kita bisa tegas. Tapi kita juga bisa mengorangkan orang. Nanti akan lihat, pada saat-saat masa paling butuh, everybody will stand by a leader that has sown love into the people he leads. Kita akan melihat nanti perbedaannya. Orang-orang yang kita taburi dengan kasih itu yang berdiri dengan kita. Ternyata manusia itu bukan robot yang makan oli atau sekedar makan gaji. Karena itu seorang bos, employer, Kristen tidak boleh bengis. Gak boleh peras orang di bawahnya sampai titik di mana aku yang kaya, kalian melarat semua. Kalau bisa, sapi peras semuanya. Kita juga harus selalu pikirannya untuk kebaikan yang lainnya. Selalu pikirnya itu win-win solusi. Pikirkan kebaikan orang. Makanya itu Kristus katakan lewat Alkitab. Janganlah kamu bernafsu untuk cepat kaya, karena akan menghalalkan semua cara dan membuat susah hidup banyak orang dan jatuh ke dalam banyak percobaan dan membuat hidup masuk dalam penderitaan-penderitaan yang tidak penting dalam kehidupanmu. 2, pegawai Kristen harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Integritas tinggi ini campuran antara job deskripsi dan motivasi. Job deskripsi itu letter luck, lakukan itu. Lemburnya tadi itu loh, anggaplah sampai lumber-lumber. Gak tentu waktu, bisa juga perhatian atau quality yang kau berikan yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Integritas tinggi itu artinya go beyond 1 mile, lebih dari 1 mil. Itulah integritas yang tinggi. Tapi integritas yang tinggi itu dimulai dari motivasi. Kita gak bisa punya integritas tinggi kalau kita gak punya takut akan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita kerja untuk Tuhan, kita gak akan sembarangan. Di dunia motivasi mulai pekerjaan itu. Tahu nggak permulaan sukses pekerjaan itu dari motivasi. Bagi orang Kristen itu mulai dari sini, motivasi. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada, segala kehidupan mengalir dari sana. Termasuk berkat-berkat Allah. Dari sini, from here, from the heart. Ya. Saya juga sama kalau saya mulai melihat, nah sekarang kalau di gereja ya tentunya itu sudah jadi norma, itu sudah jadi standar. Misalnya kalau di tempat kerja, kalau saya lihat seorang mulai selingkuh ya, udah gak beres bentar lagi tuh. Kalau itu rekanan, kalau itu adalah partner kerja, saya lihat kalau dia bisa khianati istrinya sebentar lagi, siapa aku akan dia khianati pasti. Sama, kita lihat, orang itu kalau hatinya gak benar, bentar lagi juga kerjanya gak benar. Makanya itu bukan berarti terapkan mentah-mentah ya, apa yang di gereja ini harus jadi hikmat untuk Anda terapkan di dunia Anda. Tapi tentunya Anda harus punya hikmat untuk bisa membedakan. Misalnya Anda mau bekerja nih, Anda buka apa pabrik apa ya kan, mau cari manajer atau mau cari apa segalanya itu, nggak ngerti mesin nggak apa-apa. Pertanyaannya langsung di dalam interview, sudah berbahasa roh? Loh, kalau bisa dapat puji Tuhan, bonus luar biasa tuh anak Tuhan, tetapi itu pun nggak cukup.
Tapi waktu Anda masuk ke dalam, Anda dia ngerti nggak Ran? Kalau Anda mau pabrik misalnya, ngerti nggak seluk-beluk mesinnya? Paham nggak dia? Jangan serta-merta langsung di-hire. Nggak ada hire berdasar kasihan. Kasih itu nggak sama dengan kasihan. Kasih itu nggak sama dengan lemah lunglai. Kasih itu tegas, namanya tough love. Tapi kita tidak boleh memperlakukan orang dengan semena-mena. Ya. 3. Pegawai Kristen jangan punya agenda pribadi selain kepentingan perusahaan. Itu tadi yang kita pelajari. Itu pelayananmu. Taatilah Tuhanmu di dunia. Itu pelayananmu, jalankan pelayananmu. Jangan lakukan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tapi sebagai hamba Kristus, lakukan itu sebagai kehendak Allah. Pegawai Kristen gak boleh punya agenda pribadi selain kepentingan perusahaan. Jangan jadikan ini paling poor, the poorest way of thinking. Cara berpikir yang paling bangkrut di depan Tuhan adalah kita jadikan pekerjaan kita sekarang batu loncatan. Kita gak boleh mencuri kemuliaan. Nggak boleh seperti itu, karena kita tahu ada golden rule, lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. Don't do this if you don't wish someone else would do this to you. Pegawai Kristen nggak boleh punya agenda pribadi selain kepentingan perusahaan. 4, bos Kristen, mulai masuk ke bosnya nih. Bos Kristen harus menjadi teladan dan budaya kerja perusahaannya. Jadi bagus sekali dikatakan gini, kamu tuan-tuan, ayat 9, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Saya suka kata perbuatlah demikian juga, kau jadi teladan. Bos Kristen harus jadi teladan, dia harus jadi budaya kerja perusahaannya. Nggak boleh asal main perintah, memberi perintah boleh, jangan asal main perintah. Tunjukkan teladannya, kau jadi kebudayaannya. Kalau kita di posisi tinggi, Alkitab berkata, kepada siapa Tuhan memberi lebih, dia menuntut lebih. Jadi orang yang di posisi bos atau employer atau seorang majikan atau seorang tuan, dia harus menjadi, meskipun dia tidak bisa kerjakan segala sesuatu, makanya dia butuh bantu, tapi dia harus menjadi teladan. The culture of a company, the culture of a church will not go beyond the culture of pastor. Gereja bukan perusahaan ya, tapi saya kasih dalam segala macam bidang. Dan juga tidak akan go beyond CEO, manager, direktur yang tidak akan go beyond that. You are the culture of your work. 5, bos Kristen jangan main ancam, tapi membangun komunikasi yang baik. Apa yang membuat kita itu beda adalah karena mulut kita itu ada penjaganya. Makanya ada ayat, berjaga-jagalah di pintu bibirku. Karena itu kita instead of bukannya kita emosi, pakai semua macam perkataan yang tidak perlu, kita harus minta hikmat Tuhan seperti Salomo. Perkataan kita itu tajam, bukankah kita ini di dalam dunia kata-kata yaitu firman Allah. Kita minta bukan fasih lidah untuk berkhotbah, tapi kita minta untuk bisa menaruh pergumulan, pemikiran kita, perasaan kita di dalam kalimat yang jelas. Dan kita minta Tuhan, satu karunia dari 9 karunia Roh Kudus. Kita kira 9 karunia yang ada di Korintus itu adalah untuk karunia ministry only. No, itu karunia kehidupan. Salah satu yang pertama yang muncul dulu adalah the words of wisdom. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Kata-kata hikmat adalah kata-kata yang tidak perlu banyak kalimat. Tapi sedikit, tapi kena, dan lain waktu diulang lagi, tidak sedahsyat itu. Kata-kata itu tidak perlu penjelasan lebih ketika diutarakan itu langsung ke duduk perkara dan langsung menunjukkan jalan keluarnya. You ask for that. Makanya itu seorang pemimpin, seorang bos yang takut akan Tuhan. Dia gak akan sebodoh itu masuk dunia kerjanya tanpa Tuhan Yesus. Karena dia tahu Yohanes 15 berkata tidak bisa kita berbuat apa-apa di luar Tuhan. Baik Anda adalah seorang pemimpin di dalam bidang tertentu, ataupun di dalam ministry, dalam gereja, kita semua yang berada di kursi panas itu, kursi Musa, sebagai seorang pemimpin bangsa atau satu divisi or whatever, saya gak berani keluar rumah sebelum saya berbahasa roh. Mulut saya ini harus dicekal sama Tuhan. Saya bahasa roh tiap hari sebelum saya ke kantor, supaya kata-kata saya itu tidak muter-muter di padang gurun. Des. Singkat waktu, tidak komplikasi hubungan. Bam. Kerja. Your words have power, communication. Infrastruktur pernikahan, pekerjaan kita semuanya itu ada di mulut. Bukankah Alkitab berkata, jatuh bangun dari mulut? Komunikasi. Karena itu dikatakan di sini, dan jauhkanlah ancaman. Itu kebun binatang semuanya gak perlu keluar.
yang terakhir ini yang saya suka sekali. Tuhan sanggup membalas kebenaran kita dengan berkat yang halal. Bukan halal saja, dengan berkat yang halal dan ajaib di luar gaji yang kita terima. Aneh ya, gaji pas-pasan, tapi sehat walafiat. Nggak perlu obat-obatan. Aneh ya. Kelihatannya gajinya banyak, lubangnya sama banyak. Kasih income-nya banyak, susah payah mengikutinya. Tapi ada orang yang bisa mencukupkan dengan yang ada. Kok aneh ya? Tiap bulan aku bisa nabung. Ada pula. Makanya itu bodohlah kita kalau kita selalu mengukurnya itu sama Tuhan. Itu hanya dengan income kita yang kelihatan. Dan kita rasa gak cukup lalu kita gak jaga hati. Malah justru kehilangan segalanya. Saya percaya Alkitab mengatakan, ingatlah ayat 9b bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ya. Dan kita, ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Garis bawahi, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kata balasan di situ reward beyond salary. Itu konotasinya. Dia akan memberimu reward yang tidak bisa diukur dengan kekuatanmu, porsimu hari ini, a.k.a. your salary. Tidak bisa diukur. Tuhan sanggup membalas kebenaran kita. Setiap kalimat yang kita saut ke tahta Allah dengan sopan berkata, remember me and my family. Itu diingat. God will bless you. Dengan berkat yang halal dan ajaib. Halal ya. Dan ajaib. Di luar gaji yang kita terima. Bukan dengan mendua hati. Company punya ini dijual ke situ. Customer punya dibagi ke sana. Lalu loyalitas ke sini. Tapi mendua hati. Ada kong kali kong sama sana. Tidak kayak begitu. Yang kayak gitu Tuhan benci. Karena Alkitab mengatakan Tuhan benci neraca ganda. Hati bercabang. Tuhan tidak akan memberi berkat. Semua uang yang kau terima, kita terima dari yang gituan. Sebentar lagi uang itu ada sayapnya. Itu akan fly away. Tapi tidak semua kita bisa ukur dengan uang yang kelihatan. Sebab Tuhan berkata bahwa ia akan membalas, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bahwa ada berkat yang halal dan ajaib di luar gaji kita. Atau di luar dari income kita hari ini. Yang Tuhan sediakan. Ini misteri, jangan coba selidiki. Ini hanya Tuhan yang tahu, tapi Anda akan alami. Ya, jangan heran nanti, kok bisa aja Anda beli rumah? Jangan heran nanti, tiba-tiba ada aja. Tapi jangan kita motivasi, pegang prinsipnya. Saya tahu Tuhan ngerti kok, harus what to do with you. 6 ini sudah munculkan, siji loro telu munculkan semua 6 di sini. Ya, there. Oke, silakan difoto tanpa pengkhotbahnya. Tapi kok diikutin terus? Oke, dilihatin ya. Oke. May God bless your work. Oke, semakin berhasil dalam dunia kerja Anda, saya doakan Anda employer atau employee, semoga Anda semakin berkenan pada Tuhan dan semakin hari melihat penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan Anda. God bless you, love you. Mari kita bangkit berdiri. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis, biar kiranya Tuhan dimanapun kami ditaruh Tuhan. Bahkan di dalam dunia usaha, biar kami jadi terang Kristus Tuhan. Jadi berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Biar diberkati Tuhan, waktu masuk diberkati, waktu keluar, apapun yang dikerjakannya berhasil. Semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan, amin. Happy Sunday.